Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dava Ali Pasha Nasution, dan di sini saya akan menjelaskan terkait kuis 1 pada sistem pelajaran mata kuliah sistem kendali. Untuk yang pertama, berikan sedikit penjelasan mengenai sistem kendali waktu kontinu dan waktu diskrit. Jadi dalam sistem kendali waktu kontinu itu sinyal yang ada pada sistem tersebut semuanya itu waktu, sinyalnya semua waktu. Sedangkan pada diskrit itu um, hanya satu atau lebih dari sinyal tersebut yang waktu. Seperti pada contohnya seperti mungkin kalau pada continue dia seperti pada ada timer begitu dan hanya menggunakan timer pada sistem tersebut, tidak menggunakan variabel-variabel yang lain. Berikutnya, jelaskan mengenai sistem kendali SISO dan MISO. Untuk sistem kendali SISO, single input and single output, dari sistem kendali tersebut dia hanya memiliki satu masukan dan satu keluaran. Jadi pada contohnya dia hanya membaca seperti temperatur saja, dan keluar outputnya itu juga dari temperatur tersebut. Sedangkan pada sistem MISO atau multiple inputs and multiple MIMO atau multiple inputs dan multiple outputs, itu dia memiliki lebih dari satu masukan dan lebih dari satu keluaran. Jadi dari masukan tersebut mungkin dia akan membaca tekanan, suhu, atau dari hal-hal yang lain, dan untuk outputnya juga sama, lebih dari satu dan tidak hanya satu saja. Kemudian jelaskan juga mengenai sistem kendali loop terbuka dan loop tertutup. Baik, untuk sistem kendali di sini itu, untuk sistem kendali loop terbuka, seperti pada contoh di gambar di sini, itu dia tidak ada feedback, dan biasanya ini dia lebih simpel dibandingkan dengan sistem kendali loop tertutup. Seperti di sini, dia melewati pertama ada input, lalu dia melewati kontrol. Kontrol di sini akan mengendalikan di mana seberapa banyak input yang akan masuk. Kemudian dari input tersebut akan diproseskan dan akan dihasilkan output. Di sini pada sistem kendali loop terbuka, dia tidak terkendali, akurasinya tidak tepat pada loop ini, dikarenakan tidak ada seperti batas atau tujuan yang dari output tersebut, tidak ada output yang diinginkan. Dia hanya mengeluarkan output sesuai dengan input. Lalu bedanya dengan loop tertutup, di mana input control proses, lalu kemudian ada feedbacknya, lalu ada penghandle errornya. Jadi di sini seperti pada gambar ini, ketika kita menginginkan output tertentu, dia akan balik ke dan mengecek apakah itu error atau tidak. Dan ketika misalnya sudah mencapai suhu atau target yang diinginkan, dia akan tetap di suhu di situ dan mematikan dirinya. Seperti pada contohnya misal pada AC, di mana pada AC itu menggunakan sistem kendali loop tertutup, di mana dari AC tersebut akan mengukur suhu dari ruangan, dan akan dari kompresornya akan mengulangi ketika dari suhu tersebut itu sudah sesuai dengan apa yang kita inginkan. Seperti misal pada remote kita menentukan 24 derajat, dia akan terus mengatur pada 24 derajat tersebut. Kemudian di sini ada soal kedua, jenis umpan balik. Yang pertama, jelaskan mengenai umpan balik positif. Baik, untuk umpan balik positif itu dia itu menambahkan masukan referensi RS dan keluaran umpan balik. Berarti di sini tuh dia itu tidak beda dengan yang umpan balik negatif, dia itu tidak mengurangi. Jadi misalnya pada ketika kita ingin mencapai suhu 24 derajat, dia tidak akan mengurangi
atau ketika melebihi dia tidak akan mengurangi dan menyesuaikan. Tidak seperti yang umpan balik negatif. Lalu kemudian seperti pada rumusnya T sama dengan G 1 kurang GH. Itu dimana T itu fungsi transfer, G adalah gain dari loop terbuka, dan H adalah jalur dari umpan balik. Ketika di sini dapat dilihat pada rumusnya G per 1 kurang GH, jadi nilai yang didapatkan akan lebih besar karena 1 dikurang dengan GH. Nilai pembaginya itu kecil. Jadi nilai T yang didapatkan lebih besar. Beda dengan umpan balik negatif, di mana pada rumusnya itu T sama dengan G per 1 tambah GH. Jadi di situ pembaginya akan lebih besar dibandingkan dengan yang umpan balik positif. Jadi didapatkan T-nya itu lebih sedikit pada umpan balik negatif. Pada umpan balik negatif juga dia mengurangi kesalahan masukan referensi. Jadi ketika melewati tujuan output yang kita inginkan, dia akan mengurangi dari nilai tersebut. Lalu untuk C, jelaskan juga mengenai pengaruh umpan balik pada noise. Jadi di sini jalur umpan pada noise itu ketika terjadi pada sistem ini ada masukan atau ada input, dia akan sebentar, dia akan ada input, lalu ada seperti noise di tengahnya itu, dan dia akan berubah menjadi GB, akan gain yang satu lagi karena ditambah dengan noise tersebut, sehingga CS-nya yang dihasilkan juga itu sama juga, itu hasil dari jumlah dengan noise dan juga gain yang awalnya. Kemudian berikutnya sistem kendali model matematik. A. Jelaskan mengenai model persamaan diferensial. Jadi untuk mode seperti pada gambar di sini, mode diferensial ini model matematis untuk dari sistem kendali, di mana kita menghilangkan variabel perantara dan mendapatkan persamaan dengan masukan dan keluaran dari pada contohnya di sini itu rangkaian ini kita mendapatkan output ketika dia melewati kapasitor dan input ketika arusnya itu masuk. Nah di sini kemudian kita dapat melihat hasil rumus yang didapatkan, yaitu VI sama dengan RI tambah L DI per DT tambah VO. Lalu kemudian ada turunan keduanya, yaitu VI sama dengan RC dV0 per DT V output ditambah LC D pangkat 2 V output per DT kuadrat ditambah dengan V output. Lalu yang terakhir, kita dari semua hasil turunan ini didapatkan rumus ini, di mana sama dengan 1 per LC V input. Lalu yang berikutnya adalah persamaan fungsi model fungsi transfer. Jadi di sini itu ini adalah model matematika dari sistem kendali yang dimana sistem LTI atau Linear Time Invariant itu didefinisikan sebagai rasio transformasi Laplace keluaran dan transformasi Laplace masukan. Jadi itu rasio antara Laplace keluaran tadi dan Laplace masukan. Seperti ditunjukkan di sini itu yaitu YS per XS. Setelah itu didapatkan
kita menggunakan contoh tadi di rangkaian yang ini tadi ini untuk mendapatkan rumus ini, di mana kita menggunakan transformasi Laplace pada kedua sisi sehingga didapatkan ini, yaitu S kuadrat V0 S ditambah SR per L V output S ditambah 1 per LC V output S sama dengan 1 per LC VI. Lalu diturunkan lagi, lalu didapatkan lagi ini, lalu pada akhirnya kita dapat rasio output dan input seperti tadi, yaitu dan didapatkannya yaitu sama dengan 1 per LC per S kuadrat ditambah R per L S ditambah 1 per LC. Ini hasil dari penerapan transformasi Laplace pada kedua sisi di persamaan diferensial yang pada awalnya itu ya yang ini tadi. Setelah itu, nomor 4, jelaskan mengenai pemodelan sistem mekanik translasi. Untuk sistem mekanik translasi ini, dia bergerak sepanjang garis lurus dan memiliki 3 elemen yang pokok, yaitu yang pertama yaitu massa, yang kedua pegas, dan yang terakhir itu peredam. Untuk massa ini, dia merupakan seperti gaya yang berlawanan dari gaya yang kita berikan. Untuk pegas itu dia seperti kalau misalnya kita tarik ke kiri ke kanan, itu dia gerakan translasi. Dan untuk peredaman ini seperti damping atau yang menerima shock atau gaya seperti itu. Pada sistem mekanik translasi ini dia itu seperti mengikuti hukum Newton yang pertama, yaitu sigma F sama dengan 0, di mana saat kita berikan gaya, saat di momen kita memberikan gaya sebelum dia bergerak, nilai dari gaya tersebut sama dengan 0, di mana gaya yang diberikan lalu gaya yang berlawanan itu sama dengan 0. Mungkin itu saja untuk penjelasan kuis dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.